struktur atau bagian organisasi di Nindamara Coffee and Bakery ini, yang pertama ada owner atau BOD, lalu di bawah owner dan BOD ini ada manajemen gitu. Lalu setelah manajemen di bawahnya itu baru masuklah ke head operation. Setelah head operation itu baru nanti kebagi menjadi dua lagi, ada head bar dan head kitchen. Lalu terakhir setelah head bar dan head kitchen itu terbagi menjadi barista dan kitchen, kurang lebih seperti itu. Contoh untuk peran manajer dalam sebuah perusahaan ini, itu perannya apa aja sih? Yang pertama, peran saya sebagai head operation atau manajer di sini adalah yang pertama memastikan bahwa seluruh staff bekerja sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen. Lalu yang kedua, memastikan bahwa komunikasi antara staf baik bar dan kitchen itu terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang sudah kita tetapkan. Yang ketiga, itu menjaga kualitas produk. Produk itu terbagi menjadi dua juga, ada produk food and beverage dan juga produk dari segi ambience yang kita punya gitu. Jadi tugas manajer di sini adalah paling pokoknya menjaga tiga prioritas tugas tersebut. Terus kalau misalnya ini kan di perusahaan ini kan salahnya tuh beda ya, rasnya beda, agama beda, budaya beda. Nah, di perusahaan ini gimana sih cara untuk menangani perbedaan ini? Oke, baik. Jadi kita di sini itu stafnya dari berbagai macam latar belakang, baik dari suku, ras maupun agama. Untuk menanggapi hal tersebut, kita selalu menjunjung tinggi yang namanya toleransi dalam bentuk apapun, baik suku, ras maupun agama. Dan yang paling pertama, kita selalu memprioritaskan bagaimana cara komunikasi yang baik dan benar terhadap sesama rekan kerja maupun terhadap owner ataupun manajemen yang selaku atasan dari bagian operation di sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi apa saja sih Mas pemicu stres di perusahaan ini? Oke, untuk tim pemicu stres kurang lebih sebenarnya kita lebih ke tantangan aja sih ya. Kalau stres itu balik lagi ke individunya masing-masing, orientasi pekerjaan mereka seperti apa gitu. Tapi kalau di sini kita biasanya menanggapnya bahwasanya itu adalah suatu tantangan, yang dimana dari setiap bagian pasti memiliki tantangannya masing-masing. Dari segi head operation sendiri itu tantangan yang saya jalani salah satunya adalah gimana caranya bisa membangun hubungan dengan customer supaya lebih dekat lagi, yang tujuannya adalah customer itu mau menjadi real customer di sini gitu. Yang kedua, gimana caranya juga kita bisa menjangkau customer yang lebih luas lagi supaya dari Nindamara Coffee sendiri itu lebih dikenal oleh lebih banyak orang lagi gitu. Nah, dari segi bar mungkin tantangannya adalah gimana caranya mereka menciptakan atau inovasi menu-menu baru yang bisa diterima oleh customer gitu. Lalu yang keduanya mungkin juga gimana caranya mereka bisa membangun komunikasi dengan customer, karena customer yang kesini itu pasti punya pribadi dan background yang beda-beda, jadi karakternya pun dari cara komunikasinya pun harus dibedakan gitu ya. Itu yang menjadi tantangan bagian bar, karena mereka juga langsung berkomunikasi dengan customer gitu. Lalu yang terakhir, tantangan untuk bagian kitchen sendiri adalah memastikan bahwa produk yang mereka sajikan untuk customer itu memang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh manajemen, lalu menjaga food hygiene-nya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari segi tantangan yang kita hadapi di sini. Oke, lanjut. Oke Mas, untuk pertanyaan selanjutnya, apa aja sih tantangan yang ada di kafe ini? Apakah mungkin ada dari segi organisasi atau iklim atau yang lainnya? Oke, saya izin jawab. Jadi tantangan dari Nindamara ini yang bergerak di lini bisnis F&B ya,
terutama dari segi globalisasi. Yang pertama dan paling utama itu adalah perkembangan teknologi gitu. Karena perkembangan teknologi ini sangat membantu untuk perkembangan bisnis di Myanmar Coffee itu sendiri, karena teknologi ini bisa membantu kita sebagai pelaku bisnis untuk menggrab audiens lebih jauh lagi, lalu juga membantu kita untuk bisa menjalin hubungan atau komunikasi yang lebih baik dengan customer gitu. Lalu yang kedua, segi tantangan dari perubahan iklim, yang dimana krisis iklim sekarang ini memang sedang naik, banyak dibahas di media, yang berpengaruh kepada produksi kopi, sehingga terjadi kenaikan harga dari biji kopi itu sendiri, yang dimana menjadi tantangan kita selaku pebisnis yang bergerak di bidang produk kopi juga harus mengatur strategi gimana caranya bisa tetap menyajikan kopi dengan kualitas yang baik, tapi dengan harga bahan baku yang tidak terlalu overpriced. Lalu yang terakhir, perubahan demografi di sini itu juga menjadi tantangan buat kita, karena demografi di wilayah Myanmar itu cukup unik gitu, karena customernya itu tidak hanya kalangan Gen Z, tapi milenial, bahkan usia 40 ke atas juga datang ke sini untuk menikmati produk kita gitu. Jadi itu menjadi salah satu tantangan buat kita gimana caranya melakukan pendekatan kepada setiap segmen market yang datang ke Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, peran manajer di sini gimana sih? Oke, peran manajer di sini itu ada beberapa tugas pokoknya. Yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh staf di sini itu menjalankan tugas atau kerjanya sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan oleh manajemen. Lalu yang kedua, menjaga komunikasi antar tim, baik dari segi bar maupun kitchen, yang dimana untuk menjaga keefektivitasan kinerja seluruh staf gitu. Lalu yang terakhir itu menjaga kualitas produk, baik dari produk segi makanan maupun minuman, dan juga menjaga kualitas ambience sehingga customer bisa merasa nyaman ketika berkunjung di sini. Kurang lebih itu tugas pokok dari manajer di sini. Oke, untuk selanjutnya culture yang ada di sini itu masih bisa dijelasin? Oke, untuk culture kerja di sini kita sebenarnya lebih menerapkan ke santai tapi serius. Dalam artian ketika dalam ranah pekerjaan kita harus mengutamakan profesionalitas, lalu menjunjung tinggi yang namanya komunikasi, karena komunikasi ini menjadi ujung tombak efektivitas kinerja untuk satu tim di sini itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan strategi atau arahan yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Kurang lebih seperti itu. Apa sih yang perusahaan dia dalam metode apa yang perlu model atau untuk di Myanmar Coffee sendiri biasanya kita pakai model tradisional model, yang dalam artian untuk menghadapi suatu masalah itu biasanya kita diskusi bersama dengan manajemen untuk melakukan manajemen krisis terhadap suatu problem yang sedang kita hadapi. Selain itu, hasil dari diskusi itu nanti kita akan coba proses jabarkan kemungkinan mana yang mungkin bisa diambil dan yang terbaik untuk mengurangi risiko-risiko yang akan dihadapi. Kurang lebih seperti itu. Kenapa Mas lebih memilih model daripada intuitif proses? Karena rasional model itu jika dilakukan tracking atau disusun secara sesuai dengan apa yang sedang kita hadapi, itu lebih mudah untuk terukur. Dalam artian jika terjadi suatu kesalahan itu masih bisa dilakukan evaluasi dan mencari akar masalahnya atau hal-hal yang kurang sesuai apa yang harus diperbaiki. Sedangkan kalau menggunakan intuitif itu kemungkinan tidak by data,
Jadi hanya sebagai persepsi dari tiap individu yang dimana tiap individu ini memiliki persepsi atau sudut pandang yang berbeda-beda dalam mengatasi suatu masalah. Mungkin lebih efisien aja. Betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Oke. Konflik yang sering terjadi di sini kan di sini seperti kayak akomodasi, kompetisi, sama kolaborasi antara kafe lain atau dengan Oke, sebenarnya kalau dari segi konflik lain dengan kompetitor itu kita masih kurang dari segi kolaborasi, karena memang mungkin Mendamare ini masih perlu adanya improvement dari segi membangun branding ataupun membangun brand awareness-nya, karena ternyata setelah kita lakukan beberapa analisis mendalam didapati bahwasanya masih banyak audiens di luar sana yang harus kita dapai, atau dalam artian masih banyak banget warga Bogor ataupun Kabupaten Bogor yang masih belum tahu bahwasanya di sini ada coffee shop dengan nama Mendamare yang akhirnya berpengaruh kepada konflik atau tantangan dari segi kolaborasi dengan brand-brand lain ataupun UMKM lain, kurang lebih seperti itu. tapi pernah ada yang bisa kolaborasi. Oh, untuk saat ini kita sudah ada beberapa kolaborasi dengan UMKM lokal. Yang pertama itu ada nail art. Jadi kita di sini menyediakan jasa untuk konsumen yang dimana ketika mereka mau nail art itu bisa dibikin appointment dulu dengan pihak nail artnya, lalu nanti akan proses di sini atau di Mendamare Coffee. Lalu yang kedua, kita juga pernah bikin satu event yaitu kelas Cipu atau kelas Poland Bridge dari Tiki Cipu. Itu adalah membuat manik-manik gelang kalung perhiasan dari khas Polandia gitu. Jadi kita sudah sempat beberapa kali kolaborasi dengan brand lokal, kurang lebih seperti itu. Kalau kolaborasi kayak gitu, Kalau dari segi kita tergantung dalam artian untuk kolaborasi ini kita punya objektifnya apa. Kalau memang sales itu bisa dibilang untung, tapi kalau memang kita ingin objektifnya adalah membangun brand awareness, itu juga bisa mendapatkan keuntungan dari segi exposure yang didapatkan dari kolaborasi dengan UMKM lokal. Kurang lebih seperti itu. Ya. siklus perusahaan sekarang itu gimana sih mas? Kayak startup, grow, high business, dan